Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua, terutama untuk dosen mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan, yaitu Ibu Elva Michelia Karima SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Sati Elma Putri selaku moderator kelompok 1 akan membuka video diskusi kelompok 1 yang berjudul tentang demokrasi Pancasila. Bersama rekan-rekan kelompok saya membagi demokrasi Pancasila menjadi 8 poin penting. Pertama, pengertian demokrasi Pancasila. 2. Landasan demokrasi Pancasila. 3. Prinsip demokrasi Pancasila. 4. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. 5. Azas demokrasi Pancasila. 6. Kekurangan demokrasi Pancasila. 7. Tujuan demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir, demokrasi Pancasila di beberapa bidang. Tidak perlu lama lagi, mari kita bahas poin-poin demokrasi Pancasila. Check it out! Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mailin dengan NIM 200423111. Saya dari program studi ilmu administrasi negara. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu demokrasi Pancasila. Nah, sebelum kita masuk dalam pemahaman tersebut, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami terlebih dahulu apa sih itu demokrasi dan juga Pancasila. So, let's go! Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Pancasila. Nah, berbicara mengenai Pancasila, tentunya sudah tidak asing lagi, di mana Pancasila itu sendiri difahamkan sebagai falsafah utama di sebalik ketatanegaraan di Republik Indonesia. Sedangkan demokrasi itu sendiri adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi, setelah kita memahami tentang apa sih itu Pancasila dan juga demokrasi, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk memahami apa sih itu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila secara umum adalah suatu paham demokrasi yang pastinya bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang pastinya digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila yang terdapat serta tercermin dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila itu sendiri merupakan demokrasi yang pastinya konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan implementasinya atau juga disebut dengan pelaksanaannya wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Muharam, NIM 2038026. Saya akan menjelaskan tentang landasan pokok demokrasi Pancasila. 1. Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum. Maksudnya ialah semua tindakan harus dibatasi oleh hukum yang ada dan berlaku. Semua penduduk memiliki kedudukan hukum yang sama, sehingga ini menjadi cerminan dari landasan pokok demokrasi Pancasila. 2. Indonesia menganut sistem konstitusional. Pemerintahan yang dijalankan dalam sistem demokrasi Pancasila berdasarkan sistem konstitusional. 3. MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa kekuasaan negara tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. 4. Presiden sebagai penyelenggaraan pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Presiden ini selain diangkat oleh MPR atau dilantik oleh MPR, juga harus bertanggung jawab kepada MPR. Jadi Presiden sebagai mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan MPR. 5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun Presiden tetap diawasi oleh DPR dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahannya. 6. Menteri sebagai pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Maksudnya
maksudnya ialah menteri diangkat dan bekerja di bawah koordinasi presiden. 7. Kekuasaan kepala negara terbatas. Walaupun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun bukan berarti kekuasaannya tidak terbatas dan mempertimbangkan suara dari DPR. Baiklah, nama saya Cindy Aulia Ramadhani dari Prodi Matematika MK. Saya akan menyebutkan 6 prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, HAM setiap warga negara akan dilindungi. Yang kedua, pemilu kompetitif dan adil. Ketiga, semua keputusan didasarkan musyawarah. Keempat, pelaksanaan kedaulatan rakyat bersifat bebas dan tanggung jawab. Kelima, kekuasaan paling tinggi terletak pada tangan rakyat. Dan yang terakhir, dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara harus menjalankan sesuai aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, perkenalkan nama saya Sofi Ramayansari. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2004-2052. Saya anggota dari kelompok 1, yaitu membahas tentang demonstrasi Pancasila. Saya di sini mendapatkan tugas untuk menyebutkan ciri-ciri demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, selalu bersikap atau bertindak berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang keempat, tidak kenalnya partai pemerintahan atau partai oposisi. Yang kelima, adanya kelarasan antara hak dan kewajiban. Yang keenam, selalu menghargai hak asasi manusia. Yang ketujuh, ketidaksukaan kebijakan terhadap pemerintah dan disalurkan oleh wakil-wakil rakyat supaya tidak terjadi demonstrasi atau pemogokan karena itu dapat merugikan semua pihak. Yang kesembilan, tidak kenal dengan sistem monopartai. Yang ke-10, pemerintah menyalurkan atau pemilihan umum dilaksanakan secara fair. Yang ke-10, tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Dan yang terakhir, yang 11, yaitu lebih mementingkan kepentingan umum, kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Halo, poin selanjutnya akan saya bahas. Perkenalkan, nama saya Serli Helma Putri, NIM 20030054. Sekarang saya membahas tentang Azas Demokrasi Pancasila. Sebelum itu, apa itu Azas Demokrasi Pancasila? Ya, Azas Demokrasi Pancasila merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan dalam mengambil keputusan dalam suatu negara. Secara garis besar, konsep demokrasi di Indonesia memiliki dua azas, yaitu yang pertama, azas kerakyatan. Azas ini merupakan azas kesadaran rakyat untuk merasa senasib dan juga seperjuangan untuk mencapai cita-cita yang sama dalam suatu negara. Yang kedua, azas musyawarah. Azas ini merupakan aspirasi dari rakyat untuk menyampaikan pendapat-pendapat dan disatukan melalui azas tersebut. Azas ini digunakan untuk bermusyawarah antara golongan yang berbeda untuk mencapai suatu kemufakatan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anggraini dengan NIM 20042133 akan menjelaskan materi ke-6 tentang kekurangan demokrasi Pancasila. Pertama, yaitu kekurangan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Orde Baru ini berlangsung pada tahun 1966 sampai 1968. Kekurangan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini yaitu 1. Banyaknya kekayaan yang dipakai untuk pemerintah kota. 2. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di kalangan masyarakat. 3. Pembangunan yang tidak merata. 4. Terjadinya kesenjangan
kebebasan pers yang terbatas. Kedua yaitu kekurangan demokrasi Pancasila yang terjadi pada masa era reformasi. Era reformasi ini berlangsung pada tahun 1998 sampai saat sekarang ini. Demokrasi Pancasila pada era reformasi adalah salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Kekurangannya yaitu: 1. Banyaknya masyarakat yang salah tafsir terhadap reformasi. 2. Masyarakat yang terlalu bebas. 3. Ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik. 4. Banyaknya terjadi pemaksaan terhadap kalangan tertentu. Nah, perkenalkan, nama saya Nandri Pratama Putra, NIM 20339. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari demokrasi Pancasila. Adapun kelebihan demokrasi Pancasila adalah: 1. Menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga masyarakat Indonesia hanya perlu mempertahankan diri saja dari adanya penyebab konflik horizontal yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Berpegang teguh pada negara hukum. Dengan adanya hukum, maka kejadian-kejadian seperti penyebab perang Aceh dan penyebab konflik Ambon seharusnya kita netralisir lebih cepat. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan rakyat. Karena demokrasi Pancasila ini sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka otomatis kepentingan umum didahulukan. Yang keempat, mementingkan musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, mencapai tujuan bersama dengan berlandaskan kejujuran dan keterbukaan. Pada poin ini kita diharapkan untuk bersikap jujur dalam mencapai tujuan dan bersikap terbuka terhadap pendapat orang lain. Yang keenam, ikut serta dalam menjalankan norma. Maksud dari pernyataan ini adalah demokrasi Pancasila yang memiliki peran sebagai pengendalian konflik sosial dengan menganut norma-norma kemasyarakatan Indonesia dan menggunakan sebagai alat untuk menyusun tujuan dari negara Indonesia ini. Baiklah, sekian opini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang tujuan demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika penyelesaian masalah. Yang kedua adalah semua tatanan pemerintah di Indonesia berjalan sesuai falsafah di negara ini. Kemudian yang ketiga, menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya dan kepada rakyat. Kemudian yang keempat, sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan secara semestinya. Kemudian yang kelima, membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.